Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semua. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dilancarkan segala aktivitas kalian dan dimudahkan segala urusan kalian. Buat sobat-sobatku yang baru berkunjung ke channel ini dan kalian langsung menonton video ini karena penasaran dengan judul yang saya berikan, yaitu modus penipuan toko online dengan berkedok dari toko online Exit Shop. Jadi memang benar, pada edisi kali ini saya akan mencoba sharing bermanfaat, akan mencoba memberikan edukasi kembali dengan tema kali ini membongkar modus penipuan berkedok jual beli online atau toko online dengan mengatasnamakan dari perusahaan atau toko Exit Shop. Nah, ini juga saya lebih pahami setelah kejadian ini dan mencoba mencari tahu, dan ternyata modusnya terindikasi memang modus penipuan. Jadi video ini saya buat memang untuk kita semua supaya kita bisa paham dari modus ini, supaya kita terhindar dan tidak menjadi korban penipuan. Baik sobat, tentunya kalian sudah tidak sabar untuk mengetahui langsung bagaimana sih cara kerja dari toko online Exit Shop ini. Nah, sebelum saya buka aplikasi toko online Exit Shop ini, saya akan cerita terlebih dahulu background kenapa akhirnya kita diarahkan untuk menginstal aplikasi Exit Shop ini dan untuk menjadi seller di toko online yang terindikasikan sebagai modus penipuan. Baik, kurang lebih modusnya sepertinya sama ya yang dialami teman-teman semua atau sobat-sobat yang lain yang sudah menjadi korban. Ini berawal dari media sosial, yaitu media sosial Instagram, IG. Contohnya seperti ini ya sobat-sobat. Nah, ini salah satu yang menjebak saya, atau menjebak dalam artian memulai pertemanan di IG, yang dia seolah-olah katanya IG saya selalu masuk ke dalam beranda dia ya. Jadi dia mencoba untuk direct message ke saya dan mencari tahu profil saya. Zaman sekarang memang agak membingungkan ya teman-teman. Sekarang media sosial bukan tempatnya lagi untuk memprivate istilahnya foto atau ini ya, media sosial kita lah intinya. Karena sekarang kan serba publik karena digunakan untuk ajang promosi atau sebagai content creator ya. Jadi kita terbuka luas untuk pertemanan. Ternyata hal ini dianggap celah dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya ini ya. Dia mencoba berkomunikasi dengan saya, kurang lebih awalnya seperti ini. Dia menanyakan kabar, kemudian dia menanyakan atau memberi informasi mengenai IG saya itu selalu muncul di beranda dia. Nah, karena di sini saya bersifat positive thinking, jadi saya menerima saja komunikasi dan pertemanan ini. Singkat kata, dia menanyakan media sosial komunikasi lainnya yang lebih intensif karena dia mengaku jarang menggunakan IG ini. Akhirnya kita berkomunikasi dengan menggunakan media sosial WhatsApp application ya, seperti ini. Nah, di sini belum nimbul curiga ya teman-teman. Setelah kita komunikasi ke WA, kurang lebih komunikasi yang terjalin seperti ini ya teman-teman. Nah, ini namanya sudah saya ubah ya teman-teman sebagai penipu online ya. Nah, nanti jika kalian mendapatkan seperti ini, kalian harus lebih jeli lagi ya. Ini percakapan awal di
WA ya. Dia hampir tiap hari mencoba menyapa saya gitu kan. Nah, karena saya tidak menaruh curiga di awal, jadi ya kita komunikasi dan saya punya tujuan ya pengen melancarkan bahasa Inggris juga ya teman-teman. Nah, singkat cerita komunikasi terjadi dan dia menanyakan tentang pekerjaan saya dan dia sharing tentang pekerjaan dia. Terus singkat cerita dia seolah-olah memberikan hal positif bahwa sekarang kita itu harus mempunyai side job gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Coba saya. Nah, akhirnya dia memberikan informasi kalau dia sebagai seorang desainer dan dia juga mempunyai side job untuk jual beli pakaian lah secara online dengan mendapatkan komisi gitu kan. Nah, awalnya saya cuma sekedar basa-basi mencari tahu istilahnya cara kerjanya seperti apa. Namun ternyata di sini rasa penasaran saya dijawab sama dia dengan menjelaskan cara kerjanya ya. Nah, terus dia memberikan motivasi bahwa dia sudah berhasil melakukannya dalam 8 bulan dan dia merasa menyesal baru memulainya. Harusnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia merasa kalau sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dia sudah dalam posisi merdeka finansial. Nah, singkat cerita akhirnya dia memberikan sebuah ini ya teman-teman, memberikan sebuah clue lah terkait dengan bisnis ini mengenai sistem profitnya. Nah, dia seolah-olah mendapatkan profit tiap minggu itu yang sangat bagus. Jadi baru gabung dalam seminggu dia bisa mencapai hanya profit saja ya, $300 sampai kurang lebih $500 atau sampai $800. Ya, kalau dikalikan dalam rupiah itu bisa berapa puluh juta ya teman-teman. Nah, di sini mulailah saya terbawa dengan komunikasi ini. Nah, pada akhirnya dia secara tidak langsung arahan-arahan terkait dengan metode ini dia mengarahkan supaya saya tertarik gitu, namun secara halus ya. Nah, akhirnya dia menjawab pertanyaan saya, platformnya, dan diberikan nama ashifting.com. Nah, sayangnya pada saat saya mendapatkan ini, saya coba cari informasi di YouTube, itu saya belum mendapatkan video yang membahas negatif tentang ini. Dan tujuan dari video ini ya tujuannya untuk menjadi referensi buat teman-teman yang akan terjebak ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya teman-teman, supaya tidak ada calon korban. Nah, singkat cerita, dia memberikan informasi platformnya, kemudian dia sambil menceritakan mulainya dari nominal berapa, nanti akan mendapatkan komisi berapa. Nah, singkat cerita, di sini teman-teman yang terjebak akan mencoba menginstal nih langsung dari website ini. Akan menginstal dan aplikasinya seperti apa, mari kita buka ya teman-teman. Saya rasa untuk yang di sisi chat WA-nya sudah cukup ya teman-teman. Oh iya, sebelum itu kita lanjut, kalian perlu perhatikan, kalian harus cek WA ini ya, kalian harus cek nih di titik 3, karena dia mengaku tinggal di Singapura ya teman-teman. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini, kalian lihat nomornya, dia negaranya ada dengan kode GB44. Nah, ini kalau saya cari tahu, GB44 itu kode dari UK ya teman-teman. Nah, dia ngakunya di Singapura, tapi kenapa nomor WA-nya itu UK? Nah, ini sudah menjadi ya feeling bad harusnya. Kalau kita tahu dari awal, ini udah menjadi sesuatu yang perlu kita curigai atau patut kita curigai.
Baik, kita lanjut ke aplikasinya aja teman-teman. Sepertinya ini sudah terlalu lama dan memang ini cukup lama nanti videonya. Kita buka kembali teman-teman. Kita lihat dulu aplikasinya. Baik sobatku, jadi aplikasi yang sudah diinstal hasil download dari websitenya ini sebenarnya juga tidak saya rekomendasikan karena ini tidak ada di Google Play Store atau App Store. Ini cukup beresiko ya, apalagi diinstal di ponsel ya. Takutnya ini aplikasi scam ya yang dapat menarik data. Namun karena di sini sudah terlanjur terinstall, jadi biar menjadi manfaat untuk sobat-sobat semua yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia, supaya bisa menjadi referensi dan tidak menjadi korban. Baik, ini akan saya buka aplikasi Exit Shop-nya. Nah, bagaimana sih cara kerja dia, teman-teman? Jadi, di sini pada saat kita baru melakukan pendaftaran, nanti kita akan mendapatkan username, terus kita akan mengisi username, mengisi email, kemudian mengisi nama dari toko yang akan kita gunakan. Toko ini namanya bisa bebas saja ya teman-teman. Nah, terus cara kerjanya, kalian bisa lihat di bagian bawah terdapat ikon-ikon menu. Nah, ini adalah dashboard awal ya. Dashboard awal terdapat total performance, total turnover, total profit, kemudian performance, kemudian shop produknya, kemudian terdapat store deposit dan credit score. Nah, ini sangat berisiko nih credit score-nya. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Baik, teman-teman, kita mulai dari menu pada saat kita mulai pendaftaran ya. Jadi pada saat mulai pendaftaran nanti kita lihat di bagian kanan terdapat ikon menu seperti orang ya. Bagian kanan bawah ya. Kalian klik ya di sini. Nanti kita diminta untuk ya memanage profilnya lah. Di sini kita klik. Kita bisa gunakan nama profilnya apa, teleponnya apa, emailnya apa, kemudian passwordnya apa. Nah, nanti kalian akan mendapatkan istilahnya verifikasi di dalam email dan kalian bisa klik itu ya. Kemudian di sini terdapat available balance, spending balance. Nah, available balance ini nanti jika kalian sudah melakukan top up, nanti saldo kalian akan masuk ke e-wallet ini. Nah, disitulah mulainya kalian akan terjebak. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, pada saat kalian terjebak, sudah mulai masuk ke sistem toko online ini, di mana kalian dipaksa harus melakukan top up terus. Pertama, kalian di awal akan diminta untuk top up sekitar $70 dengan alasan katanya untuk memperkenalkan toko kalian terlebih dahulu ke para customer. Ini sebagai kayak member promotion gitu. Nah, ada 3 kategori sih, artinya ada $70 untuk promosi 3 hari, kemudian ada $100 atau $300 itu, dan harinya juga berbeda-beda. Secara konsep itu cukup masuk akal gitu, karena toko baru butuh promosi gitu. Nah, awalnya juga seperti itu yang membuat korban lengah ya. Nah, ketika sudah siap tokonya, nanti kalian akan diminta untuk melakukan top up. Baik, di sini kita akan lihat ya. Nanti kalian akan diminta untuk klik pada bagian ini ya. Misalnya kita masuk ke bagian menu keranjang dulu, ikon menu keranjang. Nah, di bagian atas terdapat ikon kayak headset ya, itu ikon customer service. Kita klik saja teman-teman. Kita tunggu. Dan nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini otomatis. Dia akan meminta apa yang bisa dibantu. Nah, di sini yang akan menjadi persoalan pertama ya, karena di sini kalian akan terbawa oleh sistem mereka. Nah, cara kerjanya nanti seperti ini teman-teman. Di sini
Ini story-nya udah panjang, tapi saya coba yang paling bawah aja ya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalian akan diminta awalnya untuk top up sejumlah uang sekian dolar dari bank mana gitu ya. Nah, nanti kalian akan dicek toko kalian, kemudian nominal dolar tersebut akan diekuivalenkan dalam bentuk rupiah. Nah, selanjutnya kalian akan terbawa ke sistem mereka, disuruh oke. Nah, nanti kalian akan diberikan nomor rekening untuk ditransfer. Nah, ini salah satu yang aneh, teman-teman. Setiap kali akan melakukan top up, di sini karena kita berada di Indonesia, dia selalu memberikan data bank tujuan, itu data dari rekening yang ada di Indonesia. Yang menjadi tambahan lebih aneh itu karena setiap kali top up pertama atau top up kedua, nomor rekeningnya itu selalu berbeda-beda dengan bank yang berbeda juga. Dan ini kalau kalian jeli, misalnya kalian belum misalnya terpengaruh, harusnya ini sudah menjadi suspek untuk patut dicurigai ya teman-teman. Nah, berhubung ya namanya korban ya, pasti penasaran mengalahkan akal jernih kita ya. Jadi ya kita sudah terjadi ya, yang bisa kita lakukan ya berpasrah diri dan kita mencoba ikhlas saja apa yang sudah terjadi. Nah, video ini saya buat supaya teman-teman bisa mengerti itu, bisa terhindar dari penipuan ini. Nah, di sini ketika mendapatkan nama bank tujuan, rekening bank tujuan, selanjutnya disuruh transfer dan nanti kalian akan transfer kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Seperti yang di bawah nih saya lihatkan dikit aja. Nah, kalau sudah berhasil transfer, nanti kita disuruh ngecek e-wallet kita. Kita back ya dari sisi sini, harusnya sudah cukup ya teman-teman. Nah, kita back. Sebenarnya ini ada beberapa riwayat history chat, saya cuman scrollnya agak banyak jadi nggak usah lah. Di sini kita akan back. Nah, dari top up itu nanti kita akan lihat pada bagian icon profile tadi pada pojok kanan bawah. Klik saja. Kita klik saja, kemudian kita akan melihat available balance kita akan masuk ke situ. Misalnya kita top up 70 dolar, akan masuk 70 dolar, akan top up sekian dolar ya akan masuk gitu kan. Nah, sampai di sini pasti kalian belum merasa curiga. Nah, setiap kali top up, nah kalau di awal misalnya 70 dolar yang katanya untuk promosi, nanti kalian akan mendapatkan tiba-tiba customer masuk nih, ada orderan. Nah, nanti di bagian keranjang tadi, di bagian kanan notifikasi, kalian akan melihat notifikasi dari seolah-olah itu customer datang. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kita lihat yang paling bawah. Nah, seperti ini. Seolah-olah customer ini datang dari berbagai mancanegara karena melihat promosi dari toko online kalian yang baru dan kalian mendapatkan selainnya rate yang bagus menurut mereka, dan mereka akan mencoba seperti ini. Oh iya, sebelum sampai ini tadi saya lupa, sebagai toko baru kalian nanti akan diminta untuk memasukkan produknya. Nah, kita akan back dulu. Setelah kalian tadi men-top up 70 dolar, kalian akan selain untuk promosi, kalian mendapatkan 20 produk untuk kalian pajang. Nah, ini berkaitan dengan ini teman-teman, dengan store level dari toko yang kalian miliki. Ini pada bagian bawah kalian bisa lihat store level ya. Kita klik saja. Nah, kalian akan melihat berbagai tingkatan store level. Ini jika baru join, store level kalian itu VIP 0. Kalian tidak perlu ada available balance. Nah, untuk mendapatkan available balance,
ya kalian harus top up. Nah, nanti ketika kalian sudah mendapatkan 20 produk yang kalian pajang dan ada customer yang membeli, kalian akan mendapatkan profit 10% dari item yang terjual. Jadi tinggal dikalikan. Dan kalau customernya banyak dengan asumsi ini dari global market, internasional, kalian pasti akan tergiur gitu pengalinya. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian terbawa oleh sistem ini dan kalian ingin meningkatkan VIP 1, nanti akan naik 30 produk, terus kalian harus store sampai minimal $1.000 akumulasinya. Begitu juga VIP 2, jadi makin meningkat tuh teman-teman. Kalian akan diminta top up-nya makin tinggi gitu kan. Sampai ada berapa level nih, VIP 8 sampai $1 juta. Profitnya juga menyesuaikan. Ini kalau kalian tidak jeli di awal, pasti kalian akan tergiur dengan profit itu. Karena cukup menggiurkan. Dan cukup cepat ya, karena tiba-tiba kalian baru store, ada aja yang order. Nah, yang ada kalian akan kewalahan dengan melakukan top up terus. Oke, jadi ini langkah pertama mereka mengarahkan kita ya, buka toko, terus store untuk promosi, kemudian kalian diminta pajang produk. Nah, kemudian setelah pajang produk sudah sesuai dengan level, nah nanti kalian tiba-tiba akan masuk atau mendapat notifikasi terdapat customer yang akan membeli. Nah, seperti ini teman-teman. Balik lagi ke bagian chat ya. Nah, kita buka kurang lebih seperti ini. Tiba-tiba dia ngechat dan dia minta di order lewat toko kita. Dan selalu yang bikin perlu kita curigai yaitu mereka selalu mengepus kita untuk segera gitu kan, untuk order, untuk di pick up. Cara kerjanya sih cukup mudah ya. Kita cukup pick up saja mereka ya, cuman inilah jebakannya sistem ini. Kita back. Ini salah satu contoh dari awal-awal chat mereka ya. Kemudian kita coba lihat yang lain ya. Sekali lagi. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini ada lagi, misalnya kalian sudah masuk ke sistem mereka, kalian tiba-tiba terdapat customer lagi, seolah-olah customer yang minta order lagi. Nah, setelah dari chat sini, nanti kalian akan diarahkan ke bagian icon ini teman-teman, yaitu bagian order. Nah, di sini kalian akan mendapatkan sebuah gambaran order yang cukup meyakinkan gitu kan. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kalau kalian baru mendapatkan order, nanti statusnya ini belum di-purchase dan statusnya belum di-pick up. Nah, disinilah kalau kalian tidak jeli, kalian akan terjebak gitu kan. Karena, wah cukup mudah nih. Kalian akan melihat harga itemnya berapa, kemudian harga sellernya berapa, dan profit yang akan kalian dapatkan berapa. Ini untuk satu item. Bagaimana kalau ada customer yang order lebih dari satu item, kalian akan mengalihkan profitnya. Sepertinya, wah cepet banget nih, bisa cepet kaya gitu kan, bisa cepet banyak harta ini, bisa beli ini beli itu gitu kan. Nah, ini salah satu contoh akhirnya jebakan ini masuk ya. Karena di awal sudah terlena dengan sistem ini. Nah, terus top up, terus kita ladenin, top up, kita ladenin, dan selalu seperti itu polanya. Nah, kalau kita tidak pick up transaksinya, nanti kurang lebih statusnya masih seperti ini. Pick up-nya masih nyala ya, tombol pick up-nya. Jadi ini belum diproses orderannya gitu. Kenapa ini akhirnya tidak saya pick up? Karena pada akhirnya ya feeling bad saya menyatakan ya memang ini tindak pidana penipuan online ya, dengan berkedok jual beli online, dengan berkedok istilahnya apa ya, toko online lah paling mudah saya mengatakan. Kenapa ini bisa saya katakan penipuan? Karena di sini
cara kerjanya setelah saya analisa dan saya sudah cukup mengeluarkan banyak, akhirnya baru saya tersadar gitu kan, bahwa ini sepertinya kok tidak real gitu ya. Dan semoga Allah menggantikan yang lebih baik dari apa yang sudah saya korbankan ya. Dan semoga video ini bisa menjadi manfaat dan menjadi pengganti atas kerugian yang saya alami ya, dengan mendapatkan pahala dari video ini ya. Baik, kita lanjut saja teman-teman. Dari sini kalau kalian sudah pick up, nanti statusnya akan purchase, nah nanti akan on the way. Dan kalau sudah jadi dan akan confirm receipt. Nah, seolah-olah itu ini berjalan normal kayak kita real transaksi pembelian ya. Nah, ini kita akan mendapatkan proses ini antara 2 sampai 7 hari katanya. Baru nanti komplit dan nanti uangnya akan kembali lagi ke e-wallet kita. Nah, yang menjadi tindak pidana penipuan ini modusnya itu setelah kalian mendapatkan toko dan mendapatkan produk dan mendapatkan customer, itu nanti polanya itu seolah-olah itu uang kalian itu atau available balance kalian yang ada di withdraw yang ada di e-wallet ini itu seolah itu kurang terus. Kalian harus top up terus. Kalian misalnya baru top up misalnya $100. Setelah kalian top up, tiba-tiba ada customer datang. Dia membeli item sekian dolar. Akhirnya setelah ditotal jatuhnya jadi $120. Kalian otomatis kan kurang $20. Kalian harus top up lagi. Nah, pada saat kalian top up lagi, tiba-tiba ada customer lagi minta order. Oh, totalnya $200. Kalian tidak punya e-walletnya. Kalian top up lagi. Penasaran dengan ini kan, dengan apalagi melihat hasilnya gitu kan, wah profitnya lumayan gitu kan. Setelah kalian top up lagi, ada lagi gitu kan. Jadi seolah-olah itu ya kalian itu selalu banyak customer dan e-wallet kalian selalu berkurang, dan itu memancing kalian untuk melakukan top up teman-teman. Dan disinilah suspek inti dari sistem permainan aplikasi toko online ini yang patut kalian curigai teman-teman. Di sini sangat patut untuk kalian curigai. Nah, kenapa saya bilang ini patut untuk dicurigai? Karena sistemnya itu kalian selalu akan top up terus, seolah-olah available balance wallet kalian berkurang dan kalian tidak bisa tarik. Nah, ketika kalian melakukan tarik, sebenarnya ini bisa ditarik, tapi yang disimulasi itu kecil-kecil ya. Nah, kalau kalian tidak memproses kayak tadi nih, memproses di sini masih terdapat ya item yang belum saya pick up gitu. Ketika saya akan melakukan tarik withdrawal, tarik pun seperti ini. Ini ada batasannya gitu. Nanti ketika di OK, kalian akan melihat laporannya nih, financial statement ya, kalian klik. Nah, di sini kita lihat withdrawal. Kalian tidak akan bisa menarik uang kalian. Kalian akan seperti ini, need to process the order first. Ya kan? Nah, kalau sudah kayak gini, kalian harus melakukan pick up terlebih dahulu transaksinya. Nah, ketika kalian melakukan pick up, uangnya nggak cukup, otomatis memaksa kalian untuk top up lagi. Setelah top up, nanti akan bertambah, dan tiba-tiba ada customer lagi. Berulang terus. Jadi tidak ada kesempatan buat kalian untuk istilahnya menarik uang kalian. Nah, selain itu, kalau kalian tidak melakukan top up atau kalian tidak melakukan layanan yang optimal, service terhadap customer, dan kalian akan mendapatkan nilai buruk atau bad, nilainya mereka istilahnya kayak ya pengalaman buruk dari customer. Nah, nanti dia selalu mengancam akan melakukan report. Yang terjadi ternyata, dan ini pun saya baru tahu belakangan, ternyata nanti toko kalian akan mendapatkan pengurangan dari skor kredit yang harusnya skornya itu 10 akan berkurang.
Nah, ini artinya apa teman-teman? Kalian bisa lihat pada bagian credit score. Ternyata mereka memaksa kita untuk terus melayani customer pembelian. Kita pick up, kita duitnya kurang, kita top up lagi, kita pick up lagi, ada customer lagi, duitnya kurang, kita pick up lagi. Dan ketika kita nggak pick up, kita bilang ke customer kita udah nggak ada duit, dan dia memberikan nilai jelek, kredit skornya akan turun. Impactnya pada saat kalian misalnya akan melakukan tarik tunai, melakukan tarik dari e-wallet kalian, misalnya ada kesempatan buat narik gitu kan, ketika semua transaksi udah kalian pick up, nah masih ada sisa dan kalian mau tarik, itu dengan skor kredit di bawah 10 itu kalian tidak bisa untuk melakukan tarik. Nah, semakin skor kalian turun, itu semakin susah. Itu dipaksa katanya harus transaksi lagi untuk melayani customer baru, nanti dia kreditnya skor naik lagi, dan intinya kalian harus top up terus, dan uang kalian bisa habis karena harus meladeni mereka. Dan kalau sampai skor ini di bawah 5, toko kalian katanya akan ditutup, kena freeze. Nah, ini sudah jelas-jelas modus ya teman-teman, karena kalian dipaksa untuk top up gitu kan. Nah, inilah kenapa saya perlu sampaikan ini. Sebenarnya ini aib buat saya karena harus terjebak dalam sistem ini ya. Tapi pada akhirnya setelah saya mencoba tenang bahwa ini memang belum rezeki saya, mungkin jalannya seperti ini, tapi saya harus memberikan manfaat ke teman-teman yang lain supaya tidak menjadi korban ini. Karena ini cukup halus cara menangkap kita ya, cara menangkap calon korbannya itu dengan pertemanan yang baik, dengan komunikasi yang baik, dengan sistem yang seperti ini pula gitu kan, yang seolah-olah meyakinkan banget ya, dengan jurnalnya, dengan laporan-laporan finansialnya, dan laporan-laporan transaksinya, seolah-olah meyakinkan banget kalau ini profesional banget. Jadi ya sangat meyakinkan kalau menurut saya nih. Kalau kalian, apalagi buat kalian yang jarang mencari informasi tentang modus-modus seperti ini ya. Nah, balik lagi ke bagian menu-menu di bawah, kalian bisa melihat seperti ini nih. Ini untuk melihat all product gitu kan. Pada saat pertama kalian bikin toko, kalian akan diminta untuk misalnya menambah ini teman-teman nih. Misalnya seperti ini, menambah produk lah. Ini kan meyakinkan ya. Kalian misalnya nambah gitu kan. Seperti ini untuk di display. Nah, ini kita add successful, nanti kita back. Nah, nanti dia akan muncul ke toko kita. Tuh. Dia akan muncul ke toko kita di list all product sebagai item yang ada di toko kita yang bisa dibeli ya. Yang bisa dibeli secara global market katanya. Nah, ini saya simulasikan ini semata-mata hanya untuk meyakinkan kalian ini modus, bukan untuk mengarahkan kalian untuk ikut. Jadi saya tegaskan kalian jangan coba-coba masuk ke aplikasi ini. Ini juga setelah nanti saya bataskan waktunya berapa hari setelah saya install, nanti akan saya bersihkan ya. Nah, cuman nih sudah terlanjur, jadi saya harus menyampaikan informasi yang menurut saya sangat penting, sangat bermanfaat untuk teman-teman. Misalnya ketahui kalau ini adalah sebuah modus yang sangat merugikan kita, terutama lagi sasarannya adalah orang-orang Indonesia ya, yang lagi galau ya, dalam artian galau ya, pengen mendapatkan uang secepat mungkin, dapatkan uang sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat, dan dengan harapan-harapan kita mempunyai keinginan bisa cepat tercapai dengan pendapatan yang sangat singkat. Jadi ya kita sekarang harus berhati-hati dalam bermedia sosial karena sedikit celah ternyata masih bisa dimanfaatkan. Nah, semoga dengan video ini kalian bisa mencerna kalau ini adalah memang real sebuah modus, dan sebagai pribadi kita harus mempunyai preventif diri ya, karena kadang kita tergiur dengan keuntungan besar, tapi kadang kita
terlena dengan modusnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman cara kerjanya. Balik lagi ya saya sampaikan, cara kerjanya itu misalnya di awal kalian akan ada orang di sini kebetulan dari Singapura yang dengan bahasa halusnya dia, istilahnya dia mendapatkan notifikasi atau mendapatkan atau muncul terus IG kalian, Instagram kalian di beranda dia. Nah, nanti dia akan melakukan komunikasi dan mencoba menjadi teman dan melakukan atau menjalin pertemanan ya yang baik. Kemudian dia akan coba share tiap hari, dia akan menyapa kita. Nah, nanti pada saat menyapa dia akan mencoba sedikit demi sedikit menjelaskan misalnya bagaimana cara bertahan hidup, cara menjadi kaya gitu kan. Dia akan menjelaskan istilahnya hidup sekarang itu harus mempunyai sampingan, harus mempunyai biaya pendapatan sampingan, dan biaya sampingan itu atau pendapatan sampingan itu bisa membuat kita berapa tahun kemudian bisa menjadi merdeka finansial ya yang tak terbatas, dan ini sangat menggiurkan ya. Dan setelah itu nanti kalian akan tanpa kalian sadari kalian akan mengikuti arah motivasinya dan kalian akan mencoba untuk mengetahui itu, dan akhirnya kalian akan diarahkan untuk mencoba mendownload dan mencoba membuat sebuah akun dari toko online ini. Kemudian setelah membuat akun, nanti kalian akan diminta top up. Sebagai top up pertama cukup kecil nilainya, dan nanti kalian akan diminta untuk mendisplay produk-produk kalian, dan top up pertama ini nanti sebagai biaya promosi dari toko awal kalian. Setelah kalian sudah mendapat promosi, tiba-tiba akan mendapatkan customer datang melakukan pembelian dari produk yang udah kalian pajang, dan kalian akan melakukan pick up transaksinya dan sesuai dengan balance. Nah, kalau misalnya sudah tiba-tiba ada lagi customer, kalian uangnya kurang, kalian akan diarahkan untuk top up lagi dan melakukan pick up lagi. Tiba-tiba ada lagi customer dan uang kalian kurang lagi, kalian diarahkan untuk top up lagi gitu kan. Dan pada akhirnya akan terus-menerus seperti itu sampai kalian tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah sistem yang berulang, yang lainnya seolah-olah itu mengunci kalian supaya e-wallet kalian itu selalu kurang untuk melakukan transaksi. Nah, ketika ini terjadi, yang ada kalian akan terpancing untuk top up kembali. Nah, ini sudah menjadi sebuah modus secara sistem penipuan ya kan. Dan ini sudah terlihat ya, transaksinya pun bisa dibilang transaksi fiktif kalau menurut saya ya, terhadap sistem penipuan seperti ini ya. Nah, makanya saya bilang tadi cukup halus, tanpa kita sadari kita terlena itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini berkunjung ke video ini, mudah-mudahan video ini bisa menjernihkan kalian agar kalian tidak terjebak dalam sistem ini ya teman-teman. Sistem ini cukup sangat merugikan gitu. Jadi sistem ini sangat-sangat merugikan ya teman-teman. Ini sangat menjebak kita lah dan merugikan kita ya secara finansial, apalagi kita sangat butuh ya teman-teman. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang memang sedang membutuhkannya, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang akan merugikan kita ya, dari segala tindak kejahatan, dari segala hal penipuan. Jadi kita lebih baik bijaklah dalam bermain medsos. Baik teman-teman, saya harap tutorial ini bisa sangat bermanfaat. Saya tegas kembali, ini adalah modus sistem penipuan berkedok online. Dan karena saya awalnya tertarik gitu kan, makanya toko ini pun namanya hampir mirip ya dengan misalnya channel ini ya. Semoga ini bisa menjadi cambuk buat kalian untuk tidak melakukan
pendaftaran atau mengikuti sistem mereka ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, apabila terdapat penyampaian yang terlalu panjang, namun tujuannya hanya satu, sebagai edukasi agar kalian tidak terjebak dalam sistem permainan para oknum-oknum yang melakukan penipuan melalui aplikasi ini dengan berkedok aplikasi online, jual beli online, toko, exit shop. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan buat yang teman-teman yang belum menjadi korban, mudah-mudahan video ini bisa di-share ke teman-teman yang lain ya di media-media sosial kalian ya, agar menjadi perhatian ya, agar kita tidak terjebak dalam sistem ini, terutama buat teman-teman yang menjadi target ya. Baik teman-teman, sobat-sobatku semua, saya rasa sudah cukup panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon doanya agar persoalan yang saya alami juga dapat segera terselesaikan dan saya dapat segera ikhlas ya. Karena semua ujian ini, semua ketetapan ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saya akan mendapatkan balasannya dengan baik ya. Apalagi dengan menginformasikan ini secara bermanfaat ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.